got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, running that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parimo Zaki. Di sini saya akan menceritakan biografi Ahmad Tohari, seorang penulis novel Ronggeng Duku Parut. Ahmad Tohari merupakan sastrawan budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Ahmad Tohari ini terlahir dari keluarga santri yang mana ayah sendiri merupakan seorang kiai dan ibunya berprofesi sebagai pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari ini bersekolah di SMA 2 Purwokerto. Di bangku SMA inilah ia mulai memiliki ketertarikan dalam bidang tulis-menulis. Setelah tamat SMA, Ahmad Tohari mulai memberanikan diri untuk mengirim karya-karyanya ke berbagai media massa, salah satunya Kompas. Sambil mendalami dunia tulis-menulis, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta pada tahun 1967 sampai 1970. Namun pendidikannya tidak tuntas karena Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren NU Al-Falah. Setelah ia kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman, baru 1 tahun belajar, Ahmad Tohari memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik. Di masa inilah semangat menulisnya kembali membara. Ia membuat berbagai macam cerita pendek, bekerja di majalah Keluarga, menjadi redaktur harian Merdeka, hingga menerbitkan beberapa novel dan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu karyanya yang paling populer yaitu novel Ronggeng Duku Parut. Ronggeng Duku Parut ini diangkat ke dalam film layar lebar yang disutradarai oleh Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Novel Ronggeng Duku Parut. Novel Ronggeng Duku Parut ini menceritakan kehidupan yang ada di desa terpencil bernama Duku Parut. Dulunya di Duku Parut ini terdapat nenek moyang yang menjadi orang paling dipercaya dan dihormati masyarakat. Setelah nenek moyang ini meninggal, penduduk desa Duku Parut masih memujanya dengan cara memuja kuburannya. Bahkan penduduk juga menjadikan kuburannya tersebut sebagai kiblat kebatinan kepercayaan mereka. Tokoh utama yang ada di dalam novel ini yaitu Serintil. Serintil merupakan seorang gadis kecil berusia 11 tahun yang mempunyai masa lalu menyedihkan. Meskipun begitu, Serintil memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ia dapat menari layaknya seorang ronggeng. Ronggeng menjadi suatu kebanggaan di Duku Parut. Perempuan yang meronggeng tidak akan dianggap sebagai perempuan jalang. Justru masyarakat akan sangat bangga jika salah satu dari keluarganya ada yang menjadi seorang ronggeng. Di lain cerita, terdapat 3 anak laki-laki yang mencabut batang singkong di tanah kapur yaitu Warta Dusun dan Rasus. Setelah berhasil mencabut singkong, ketiganya mengupasnya dengan gigi. Seketika saja mereka terkesima pada Serintil yang sedang menendang sambil menari dengan begitu asik. Ketika lelaki itu pun bergabung dalam tarian Serintil. Serintil sendiri hidup bersama kakeknya yang bernama Sakarya. Sejak kedua orang tua meninggal, kakeknya juga ikut menari dan merasa bangga saat melihat cucunya menari dengan gemulai. Kakek pun berpendapat bahwa Serintil memang telah dirasuki oleh indang ronggeng. Kakek pun membawa Serintil ke Kartareja, seorang dukun ronggeng. Setelah melihat bakat yang dimiliki Serintil, kakek Sakarya kemudian menyerahkan kepada Kartareja sebagai salah satu syarat menjadi calon ronggeng di Duku Parut. Pada saat pementasan, Serintil didandani oleh Nyi Kartareja, sehingga benar-benar mirip layaknya ronggeng. Tidak lupa, Serintil juga diberikan mantra pada ubun-ubunnya guna menambah aura kecantikan pada Serintil. Selain itu, Serintil juga dipasang susu emas. Dengan suara gemuruh warga, Serintil melenggak-lenggok selayaknya seorang ronggeng. Keterampilan narinya begitu erotis dan gemulai dengan parasnya yang cantik serta tatapan yang menggoda. Raus yang merupakan sahabat Serintil dari kecil serta memiliki ketertarikan tersendiri pada Serintil merasa tidak rela jika Serintil disahkan sebagai ronggeng dan dimiliki oleh semua warga Duku Parut. Apalagi ketika Serintil harus melewati tradisi buka kelambu atau pelepasan keperawanan, Raus pun meninggalkan neneknya dan desa Duku Parut. Ia bekerja di pasar Daulan
dan bertemu dengan Sersan Slamet dan Kopral Pujo. Dari sanalah ia mulai mengenal lingkungan tentara dan ikut bertugas menangani perampok di berbagai desa. Di sisi lain, Serintil tetap meronggeng dan melayani para tamu dari berbagai daerah. Orang yang paling berperan dan memiliki keahlian sebagai mucikari handal yaitu Nyai Kartareja. Hampir seluruh masa remaja Serintil dihabiskan untuk hal tersebut. Dalam adat istiadat yang ada di Duku Paruk ini, seorang ronggeng tidak diperkenankan untuk menikah, karena akan menjadi akhir dari karir serta desa tersebut akan mati. Keadaan inilah yang membuat kisah cinta antara Serintil dan Raus tragis. Singkat cerita, Serintil mulai memberontak dan tidak ingin menjalani kegiatannya lagi sebagai ronggeng. Akan tetapi, Nyai terus membujuk Serintil hingga ia luluh kembali. Masalah besar pun terjadi setelah pementasan ronggeng, dan Serintil dipenjarakan atas tuduhan terkait PKI. Saat itulah kondisi desa Duku Paruk mulai mencekam. Sekian pembahasan saya tentang novel Ronggeng Duku Paruk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches of a lie,